Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Chandra. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan manajemen pemasaran dan mengambil materi dari buku manajemen pemasaran oleh Kotler di chapter 18, yaitu mengelola retail, grosir, dan logistik. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wildan Ahmad, yang kedua ada saya Patrick Wildan, yang ketiga ada MC Rajudin, dan yang keempat ada MC Rifdaan. Retailing atau pengeceran. Pengeceran mencakup semua kegiatan dalam menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan non-bisnis. Pengecer atau toko eceran adalah setiap badan usaha yang penjualannya sebagian besar berasal dari penjualan eceran. Setiap organisasi yang menjual ke konsumen akhir, baik itu produsen, grosir, atau pengecer, berhasil menjadi pengecer. Tidak masalah bagaimana barang atau jasa dijual secara langsung atau melalui surat atau melalui telepon maupun melalui penjual mesin atau online atau di toko sekalipun. Retail adalah industri yang bergerak cepat dan menantang. Pengeceran toko. Pengecer toko mungkin jenis pengecer toko yang paling terkenal adalah department store. Seperti contoh department store di Jepang seperti Takashimaya dan Mitsukoshi menarik jutaan pembeli setiap tahun dan menampilkan galeri seni. Restoran, kelas memasak, klub kebugaran, dan taman bermain anak. Jenis toko utama yang paling penting bagi pengecer yang diringkas dalam tabel format yang berbeda. Jadi pengecer toko yang berbeda akan memiliki persaingan dan dinamika harga yang berbeda. Selanjutnya, pengecer juga memenuhi preferensi konsumen yang sangat berbeda untuk tingkat layanan-layanan khusus. Secara khusus, mereka memposisikan diri mereka sebagai penawar salah satu dari 4 tingkat layanan. 4 tingkat layanan tersebut, yang pertama ada swalayan atau layanan mandiri oleh pelanggan sendiri. Yang kedua ada self selection, yaitu pelanggan menemukan barang mereka sendiri meskipun mereka dapat meminta bantuan. Yang ketiga ada layanan terbatas, jadi pengecer ini membawa lebih banyak barang belanjaan dan layanan seperti kredit dan hak pengembalian barang dagangan. Pelanggan juga membutuhkan lebih banyak informasi dan bantuan pada tingkat layanan ini. Dan yang terakhir ada layanan penuh. Penjual siap membantu dalam setiap fase proses cari, bandingkan, dan pilih. Pelanggan yang suka dinanti lebih memilih toko jenis ini, yaitu layanan penuh, biaya staf yang tinggi dan banyak layanan, bersama dengan proporsi yang lebih tinggi dari barang-barang khusus dan barang-barang yang bergerak lebih lambat, menghasilkan biaya eceran yang tinggi. Selanjutnya ada pengeceran non-toko yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya pengeceran non-toko. Meskipun sebagian besar barang dan jasa dijual melalui toko, retail non-toko tumbuh jauh lebih cepat daripada retail toko, terutama mengingat e-commerce dan m-commerce. Pengeceran non-toko terbagi dalam 4 kategori utama. Pemasaran langsung yang meliputi telemarketing dan penjualan online, penjualan langsung, penjualan otomatis, dan layanan pembelian retailing. Yang pertama, pemasaran harus langsung berakar pada pemasaran surat langsung dan katalog. Itu termasuk pemasaran jarak jauh, pemasaran tanggapan langsung, televisi, dan belanja online. Orang-orang memesan lebih banyak barang dan jasa dari berbagai situs web. Dalam Amerika Serikat, penjualan online diperkirakan mencapai 225 miliar dolar pada 2012, mendekati 6% dari toko penjualan retail.
Yang kedua yaitu penjualan langsung, juga disebut bertingkat, dan pemasaran jaringan adalah industri bernilai miliaran dolar dengan perusahaan yang menjual dari pintu ke pintu atau melalui pesta penjualan di rumah. Yang terkenal dalam one-to-one selling adalah Avon, Electrolux, dan Southwestern Company of Nashville. Barang Tupperware dan Mary Kay kosmetik sudah habis terjual. Satu kebanyakan seorang wiraniaga pergi ke rumah tuan rumah yang telah mengundang teman-teman penjualan menunjukkan produk dan menerima pesanan dipelopori oleh Amway, sistem penjualan pemasaran bertingkat jaringan bekerja dengan merekrut pengusaha independen yang bertindak sebagai distributor. Kompensasi distributor mencakup persentase penjualan yang dilakukan oleh orang-orang yang dia rekrut, serta pendapatan dari penjualan langsungnya sendiri kepada pelanggan. Perusahaan penjualan langsung ini sekarang menemukan lebih sedikit konsumen di rumah, sedang mengembangkan strategi multi distribusi. Yang ketiga yaitu penjualan otomatis, menaruhkan berbagai barang dagang termasuk barang-barang inklusif seperti minuman ringan, kopi permen, koran, majalah, dan produk lain seperti kaos kaki, kosmetik, makanan panas, dan paperback. Penjual tempat lain, mereka menawarkan penjualan 24 jam swalayan dan barang dagangan yang ditebar segar dengan lebih banyak dari 5 juta unit. Jepang memiliki cakupan mesin penjualan otomatis per kapitalis tertinggi di dunia. Kamu dapat membeli mulai dari telur segar hingga kumbang badak peliharaan Coca-Cola, memiliki hampir 1 juta mesin di sana, dan penjualan vending tahunan sebesar 50 dolar miliar, 2 kali lipat dari angka AS. Yang keempat yaitu layanan pembelian adalah pengencer tanpa toko yang melayani pelanggan tertentu, biasanya karyawan dari organisasi besar-besaran yang berhak membeli dari daftar pengencer yang telah setuju untuk memberikan diskon sebagai imbalan keanggotaan. Selanjutnya yaitu lingkungan pemasaran retail modern. Lingkungan pemasaran retail saat ini sangat berbeda dari apa yang terjadi sekitar 1 dekade yang lalu. Di sini kita fokus pada 2 bidang yang telah melihat perubahan besar: struktur pasar retail yang kompetitif dan peran teknologi. Yang pertama yaitu bentuk dan kombinasi retail baru. Untuk lebih memuaskan kebutuhan pelanggan akan kenyamanan berbagai produk baru, bentuk retail telah muncul. Toko buku memiliki kedai kopi, SPBU, termasuk toko makanan lauk, supermarket memiliki klub kebugaran, toko pop-up yang memungkinkan mereka mempromosikan merek kepada pembeli musiman. Untuk beberapa minggu di daerah sibuk, toko pop-up dirancang untuk sering menciptakan buzz melalui pengalaman interaktif perusahaan internet seperti Amazon dan Google menggunakan toko pop-up sebagai cara mudah untuk membangun fisik kehadiran selama musim belanja di liburan.
Yang kedua yaitu pertumbuhan pengencer raksasa melalui sistem informasi, sistem logistik dan pembelian. Mereka yang unggul, kekuatan pengencer raksasa seperti Walmart mampu memberikan layanan yang baik dan volume besar produk kebanyakan konsumen dengan harga yang menarik. Mereka menadati produsen kecil yang tidak dapat memberikan kuantitas yang cukup dan sering mendiktekan kepada yang paling berkuasa apa yang harus dibuat, bagaimana menentukan harga dan mempromosikannya kepada kapan dan cara pengiriman dan bahkan cara meningkat produksi dan manajemen. Tanpa akun ini, pabrik akan kehilangan 10% hingga 30% pasar. Beberapa pengencer raksasa adalah pembunuh kategori yang berkonsentrasi pada satu kategori produk seperti makanan hewan Petco, perbaikan rumah Home Depot, atau perlengkapan kantor Staples. Yang lainnya adalah supercenter yang luas, bermacam-macam harga yang wajar dan layanan yang nyaman. Menadakan keuntungan mereka, dan beberapa kategori seperti Borders City dan Twitter bahkan gulung tikar. Tiga yaitu tumbuhnya kompetisi intertipe. Salah satu konsekuensi dari pertumbuhan supercenter adalah departemen itu. Toko tidak perlu khawatir hanya tentang department store lain. Rantai diskon seperti Walmart dan Tesco adalah memperluas ke bidang produk seperti pakaian, kesehatan, kecantikan, dan peralatan listrik. 13 supermarket juga harus khawatir tentang supercenter ini. Yang keempat, munculnya fast retailing. Tren penting dalam retail fashion pada khususnya, tetapi dengan lebih luas. Implikasinya adalah munculnya retail cepat. Yang kelima yaitu penurunan pengencer pasar menengah. Kita dapat mencirikan pasar retail saat ini sebagai jam pasir atau tulang anjing berbentuk pertumbuhan, tampaknya berpusat di atas dengan penawaran mewah dari pengencer seperti Tiffany dan Neiman Marcus, dan di bagian bawah dengan harga diskon dari pengencer seperti Walmart dan Dollar General. Ketika pengencer diskon meningkat kualitas dan citra mereka, konsumen bersedia untuk berdagang. Yang selanjutnya yaitu peran teknologi. Teknologi sangat mempengaruhi cara pengencer melakukan hampir semua aspek dari bisnis mereka. Hampir semua sekarang menggunakan teknologi untuk menghasilkan perakiraan, mengendalikan biaya persediaan dan memesan dari pemasok, mengurangi kebutuhan untuk diskon, dan menjalankan penjualan untuk membersihkan produk yang merana. Selanjutnya, keputusan pemasaran. Dengan lingkungan retail baru ini sebagai latar belakang,
Mereka sekarang memeriksa keputusan pemasaran pengecer di beberapa bidang utama. Ada pasar sasaran, saluran, pilihan produk, pengadaan, harga, layanan, suasana toko, aktivitas toko, dan pengalaman, komunikasi, dan lokasi. Mereka membahas laba pribadi di bagian selanjutnya. Selanjutnya adalah pengadaan. Setelah memutuskan strategi berbagai produk, pengecer harus menetapkan barang dengan sumber, kebijakan, dan praktik. Di kantor pusat perusahaan dari jaringan supermarket, pembeli spesialis kadang-kadang disebut manajemen barang dagangan, bertanggung jawab untuk mengembangkan bermacam-macam merek dan mendengarkan presentasi dari tenaga penjual pemasok mereka. Pengecer dengan cepat meningkatkan keterampilan mereka dalam pengalaman permintaan, pemilihan barang dagangan, kontrol stok, ruang lokasi, dan tampilan. Mereka menggunakan perangkat lunak canggih untuk melacak inventaris, menghitung jumlah pemesan ekonomis, pemesan barang, dan menganalisis dolar yang dihabiskan untuk vendor dan produk. Jaringan supermarket menggunakan data pemindai untuk mengolah campuran barang dagangan mereka berdasarkan toko demi toko. Beberapa toko menggunakan sistem identifikasi frekuensi radio yang terdiri dari tag pintar microchip terpasang pada antena radio kecil dan pembaca elektronik untuk memfasilitasi kontrol inventaris dan pengisian produk. Tag pintar dapat disematkan pada produk atau ditempelkan pada label, dan ketika tag berada di dekat pembaca, ia mentransmisikan nomor pengenal unit ke dalam komputernya. Coca-Cola dan Gillette telah menggunakannya untuk memantau inventaris dan melacak barang secara real-time saat barang berpindah dari pabrik ke supermarket ke keranjang belanja. Selanjutnya adalah layanan pembeda lainnya. Adalah layanan pelanggan yang sangat andal, baik tatap muka, antar telepon garis, atau melalui obrolan online. Pengecer harus memutuskan bauran layanan yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Yang pertama adalah layanan pra-pembelian, termasuk menerima pesanan telepon dan surat iklan, tampilan jendela dan interior, kamar pas, jam belanja, peragaman busana, dan tukar tambah. Yang kedua adalah layanan pasca pembelian, meliputi pengiriman dan pengiriman, pembungkusan kado, penyesuaian dan pengembalian, perubahan dan penjahitan, pemasangan, dan pengukiran. Dan yang terakhir adalah layanan tambahan, meliputi informasi umum, pencairan cek, parkiran, restorasi, perbaikan, dekorasi interior, kredit, kamar kecil, dan layanan penjaga bayi. Karena kelurahan konsumen banyak, pengecer telah melonggarkan kebijakan pengembalian mereka dalam beberapa tahun terakhir untuk mengurangi segala kemungkinan hambatan untuk penjualan dan untuk meningkatkan citra mereka dengan konsumen. Perusahaan-perusahaan ini juga menghilangkan biaya restocking dan memperpanjang periode pengembalian. Namun beberapa kebijakan tetap berlaku untuk memerangi penipuan seperti lemari pakaian, praktik menengakan, dan kemudian mengembalikan barang-barang pakaian. 39 kartu hadiah tetap merupakan penawaran layanan populer lainnya. Konsumen menghabiskan lebih dari 100 miliar dolar untuk kartu setiap tahunnya. Selanjutnya adalah merek label pribadi. Merek label pribadi yang juga disebut merek pengecer, toko rumah, atau distributor adalah merek yang dikembangkan oleh pengecer dan seluruh penjual. Benetton, The Body Shop, dan Marks
and Spencer kebanyakan membawa barang dagangnya merek sendiri di toko bahan makanan toko di Eropa dan Kanada. Mereka toko menyumbang sebanyak 40% dari barang yang dijual. Di Inggris kira-kira setengah dari apa yang Sainsbury dan Tesco, rantai makanan terbesar, jual adalah barang-barang berlabel toko. Jerman dan Spanyol juga pasar Eropa dengan persentase penjualan label pribadi yang tinggi. 52 bagi banyak produsen pengecer adalah kolaborator dan pesaing. Menurut label pribadi Asosiasi Produsen, merek toko sekarang mencakup 1 dari setiap 5 item yang dijual di supermarket AS, obat-obatan rantai, dan pedagang massal. Dalam sebuah penelitian, 7 dari 10 pembeli mencari produk label pribadi yang mereka beli sama bagusnya dengan jika tidak lebih baik dari rekan mereka nasional mereka, dan hampir setiap rumah tangga membeli merek label pribadi dari waktu ke waktu. 53 taruhan dalam pemasaran label pribadi tinggi. Penggeseran 1 poin persentase dari merek nasional ke label pribadi dalam makanan dan minuman diperkirakan menambah 5,5 miliar pendapatan untuk jaringan supermarket. Selanjutnya adalah grosir. Grosir mencakup semua kegiatan dalam menjual barang atau jasa kepada mereka yang membeli untuk dijual kembali atau penggunaan bisnis. Dia mengecualikan produsen dan petani karena mereka terutama terlibat dalam produksi dan tidak termasuk pengecer. Jenis utama grosir dijelaskan dalam tabel pedagang grosir. Berbeda dari pengeceran dalam beberapa cara. Pertama, grosir membayar lebih sedikit, memperhatikan promosi suasana dan lokasi karena lebih banyak perusahaan dengan pelanggan bisnis daripada konsumen akhir. Kedua, transaksi grosir biasanya lebih besar dari transaksi retail, dan pedagang grosir biasanya mencakup area perdagangan yang lebih besar daripada pengecer. Ketiga, grosir dan pengecer tunduk pada hukum yang berbeda peraturan dan pajak. Secara umum, grosir dapat lebih efisien melakukan satu atau lebih fungsi berikut. Yang pertama adalah menjual dan mempromosikan. Tenaga penjualan grosir membantu produsen menjangkau banyak pelanggan bisnis kecil dengan biaya yang relatif rendah. Mereka memiliki lebih banyak kontak, dan pembeli sering mempercayai mereka lebih dari yang mereka mempercayai jauh pabrikan. Dan yang kedua adalah membeli dan membangun bermacam-macam. Pedagang grosir dapat memilih barang dan membuat pilihan yang dibutuhkan pelanggan mereka, menghemat banyak pekerjaan. Yang ketiga adalah pemecahan massal. Pedagang grosir mencapai penghematan bagi pelanggan mereka dengan membeli banyak muatan mobil besar dan melanggar massal menjadi unit-unit yang lebih kecil. Yang keempat adalah pergudangan. Pedagang grosir menyimpan persediaan sehingga mengurangi biaya dan risiko persediaan bagi pemasok dan pelanggan. Kelima adalah transportasi. Pedagang grosir seringkali dapat memberikan pengiriman yang lebih cepat kepada pembeli karena mereka lebih dekat dengan pembeli. Dan yang terakhir adalah pembiayaan. Pedagang grosir membiayai pelanggan dengan memberi kredit dan membiayai pemasok dengan memesan lebih awal dan membayar tagihan tepat waktu. Materi selanjutnya yaitu logistik pasar. Logistik pasar distribusi fisik dimulai dari pabrik. Manajer memilih satu set gudang, stocking point, dan operator transportasi yang akan mengirimkan barang ke tujuan akhir
dalam waktu yang diinginkan atau dengan biaya total terendah. Fisik distribusi kini telah diperluas ke dalam konsep yang lebih luas dari manajemen rantai pasokan atau SCM. Pemasok manajemen rantai dimulai sebelum distribusi fisik dan mencakup penggandaan input yang tepat secara strategis, bahan mentah, komponen, dan peralatan modal, mengubahnya secara efisien menjadi produk jadi dan mengirimkannya ke tujuan akhir. Perspektif yang lebih luas melihat bagaimana pemasok perusahaan itu sendiri mendapatkan masukan mereka. Perspektif rantai pasokan dapat membantu perusahaan mengidentifikasi pemasok dan distribusi yang unggul dan kemudian membantunya meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya perusahaan dengan rantai pasokan teratas termasuk Apple, McDonald, Amazon.com, Unilever, Intel, Protector, dan Gambee. Cisco System dan Samsung Electronics. Beberapa perusahaan memilih untuk bermitra dan melakukan outsourcing ke spesialis logistik pihak ketiga untuk mendapatkan bantuan dengan perencanaan, transportasi, pusat distribusi, manajemen, dan layanan bernilai tambah lainnya yang melampaui pengiriman dan penyimpanan. Mendapatkan rantai pasokan yang lebih benar dapat memberikan hasil yang besar. Pada tahun 2005, Whirlpool menemukan dari gudang dan depo transportasi dan pusat distribusi pabrik setelah 4 tahun investasi $600 juta di sistem distribusi canggih baru yang dibangun. Dari awal perusahaan mengurangi persediaan tahunannya sekitar $250 juta per tahun dan sekarang menyadari penghematan $100 juta per tahun dalam peningkatan efisien sekaligus dapat mengirimkan produk dalam 45 hingga 72 jam. Logistik pasar mencakup perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, kemudian menerapkan dan mengendalikan aliran fisik bahan dan barang jadi dari titik asal ke titik pengguna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada sebuah keuntungan. Selanjutnya, tujuan logistik pasar. Banyak perusahaan menyatakan bahwa tujuan logistik pasar mereka sebagai mendapatkan barang yang tepat ke tempat yang tepat di waktu yang tepat dengan biaya yang paling murah. Sayangnya tujuan ini memberikan sedikit panduan praktis. Tidak ada sistem yang secara bersamaan dapat memaksimalkan layanan pelanggan dan meminimalkan biaya distribusi pelanggan. Maksimum layanan menyirat persediaan besar transportasi premium dan banyak gudang yang semuanya meningkatkan biaya logistik pasar. Perusahaan juga tidak dapat mencapai efisien logistik pasar dengan meminta setiap manajer logistik pasar untuk meminimalkan biaya logistik sendiri. Biaya logistik pasar berinteraksi dan seringkali berhubungan negatif. Sebagai contoh, yang pertama, manajer lalu lintas lebih menyukai pengiriman kereta api daripada pengiriman udara karena biaya kereta api lebih murah, namun karena kereta api lebih lambat, pengiriman kereta api meningkatkan modal kerja lebih lama, menunda pembayaran pelanggan, dan mungkin mengirim pelanggan ke pesaing yang menawarkan layanan lebih cepat. Yang kedua, departemen pengiriman menggunakan kontainer murah. Untuk meminimalkan biaya pengiriman, kontainer yang lebih murah menyebabkan tingkat barang rusak yang lebih tinggi dan niat buruk pelanggan. Yang
ketiga, manajer persediaan menyukai persediaan yang rendah. Hal ini meningkatkan kehabisan stok pesanan kembali, dokumen proses produksi khusus, dan pengiriman barang cepat berbiaya tinggi. Dengan adanya pertukaran ini, manajer harus membuat keputusan berdasarkan sistem total titik awalnya untuk mempelajari apa yang dibutuhkan pelanggan dan apa yang ditawarkan pesaing. Pelanggan tertarik pada pengiriman tepat waktu, bantuan memenuhi kebutuhan darurat, penanganan barang dengan yang cermat, dan pengembalian dan penggantian yang cepat tanpa barang cacat. Selanjutnya, transportasi pilihan mempengaruhi harga produk, kinerja pengiriman tepat waktu, dan kondisi barang saat sampai, yang semuanya mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam pengiriman barang ke gudang, dealer, dan pelanggannya. Perusahaan dapat memilih kereta api, udara, truk, jalur air, atau pipa. Pengiriman mempertimbangkan kriteria seperti kecepatan, frekuensi, ketergantungan, kemampuan, ketersediaan, ketertelusuran, dan biaya. Untuk mempercepat, pesaing utama adalah udara, kereta api, dan truk. Jika tujuannya adalah biaya rendah, maka pilihannya adalah air atau pipa. Pengiriman semakin menggabungkan dua atau lebih moda transportasi. Berkat kontainerisasi terdiri dari memasukkan barang ke dalam kotak atau trailer yang mudah dipindahkan antara dua moda transportasi. Piggyback menjelaskan penggunaan kereta api dan truk. Fishback air dan truk, kereta api, air dan kereta api, dan truk udara dan truk. Setiap moda terkoordinasi menawarkan keuntungan khusus. Misalnya, piggyback lebih murah daripada truk saja, namun memberikan fleksibilitas dan kenyamanan. Pengiriman dapat memilih swasta, kontrak, atau operator umum. Jika pengiriman memiliki fleksibel dan kenyamanan, pengiriman dapat memilih swasta, operator kontrak, memiliki truk atau armada udara sendiri. Itu akan menjadi pengangkut pribadi. Contohnya, operator kontrak merupakan organisasi independen yang menjual layanan transportasi kepada orang atas dasar kontrak. Operator umum menyediakan independen yang menjual layanan transportasi kepada orang menyediakan layanan antara titik yang telah ditentukan secara terjadwal dan tersedia untuk semua pengiriman dengan tarif standar. Beberapa operator kontrak berinvestasi dan berinovasi untuk menciptakan nilai yang kuat proposisi. Untuk ringkasannya, yang pertama, retail mencakup semua kegiatan menjual barang atau layanan langsung ke konsumen. Akhir, untuk penggunaan pribadi non-bisnis, pengecer dapat berupa pengecer toko, bukan toko pengecer, dan organisasi pengecer. Yang kedua, pengecer melewati tahap pertumbuhan dan penurunan karena toko yang ada menawarkan lebih banyak layanan untuk tetap kompetitif. Biaya dan harga naik yang membuka pintu ke bentuk retail baru yang menawarkan barang dagang dan layanan dengan harga lebih rendah. Jenis utama toko retail adalah toko khusus, department store, supermarket, toko serba ada